saya adalah Nur Hidayah dari SMA Negeri 21 Bandung. Kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara kepada kepala sekolah kami, yaitu Ibu Nani Muyani SPD MP Mat. Pada materi kali ini adalah pengambilan keputusan dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan universal. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon izin Ibu, hari ini rencananya saya ingin mewawancara Ibu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan Ibu tentang mengambil keputusan ya Bu ya. Ibu tidak keberatan Bu? Terima kasih Bu atas waktunya. Tidak bisa dipungkiri ya Bu ya bahwa kepala sekolah itu pasti memiliki prinsip idealisme bagaimana mengambil keputusan agar sekolah itu bisa bagus ya Bu ya, terus bisa menjadi institusi moral bagi siswa ataupun warga masyarakat di sini ya Bu ya. Sebelumnya saya ingin bertanya Ibu, apakah Ibu pernah mengalami situasi dilema Ibu? Dilema antara sesuatu yang benar dengan benar, tapi Ibu harus memutuskan yang A misalnya Bu. Pernah, pasti pernah. Pernah ya Bu. Untuk kasus seperti apa Bu misalnya? Itu berkait dengan siswa Ya, baik. ya. Pernah juga berkait dengan guru, juga pernah juga berkait dengan siswa. Tentunya seperti apa tadi kata Bu Nur, bahwa dilema itu mesti ada. Secara pribadi siapa sih yang mau, yang tega mengeluarkan katakanlah siswa kena dengan pelanggaran tata tertib begitu ya, atau yang berkait dengan guru misalnya, siapa sih, atau tenaga TU katakan, siapa yang tega istilahnya memberikan keputusan yang berkait dengan kebijakan sekolah. Tentu saja secara pribadi tidak ada yang tega melakukan itu, tetapi karena ini berkait dengan tata tertib sekolah yang berkait dengan semua unsur atau lapisan sekolah, masyarakat, ya mau tidak mau harus dilakukan. Ibu, ketika Ibu memutuskan hal itu, apa yang Ibu ambil gitu untuk dasar hukumnya atau dasar pemikirannya Bu? Apakah karena rasa peduli atau aturan yang harus Ibu patuhi begitu, bagaimana Bu? Ya, pertama kalau berkait dengan siswa dulu ya, karena untuk siswa tentu saja berbeda dengan berkait apakah itu guru atau tenaga kependidikan gitu ya. Kenapa beda? Aturannya berbeda, tata tertibnya tentu berbeda gitu. Dua-duanya ada kaitan yang sama berkait dengan aspek kita harus wajib memberikan surat peringatan. Nah, surat peringatan itu harus objektif, artinya berdasar kepada fakta. Nah, dan juga harus berupa bukti fisik ya, yang ditandatangani oleh tentu saja saya sebagai kepala sekolah. Ada juga bukti lain, apakah itu guru lain, kalau siswa misalnya, atau orang tua. Nah, dilema yang dirasakan pertama itu ya, seperti apa tadi saya sampaikan. Mana sih yang tega gitu ya, mengeluarkan anak gara-gara katakanlah dia melakukan pelanggaran dengan merokok, misalnya begitu. Di aturan, merokok itu satu bentuk pelanggaran yang sangat-sangat besar, sehingga hanya dengan peringatan 1 atau 2 saja itu sudah harus keluar dari sekolah. Nah, penggodogan tata tertib itu sendiri juga kan tidak bisa hanya sekedar melintas saja begitu, tapi semua lapisan harus ikut. Siapa saja Bu yang terlibat Bu ya, dalam penggodogan keputusan Ibu itu? Betul. Pertama, kalau masalah tata tertibnya, satu unsur yang berkait dengan orang tua gitu ya. Orang tua harus tahu nanti ketika penandatanganan
Nah, sebelum itu kita juga sebagai guru yang terlibat langsung dengan siswa di kelas itu juga harus mengetahui, karena walau bagaimanapun mereka lebih dekat berada di lapangan dengan anak-anak, begitu ya. Jadi mungkin pertimbangannya antara aturan dan juga sikap lain, misalnya responsifnya terhadap guru ya mungkin ya Bu ya, tingkat kesantunan terhadap guru mungkin ya Bu ya, itu menjadi juga dilemanya ya Bu ya. Betul. Lalu ketika Ibu ada hal yang antara peraturan yang harus dipatuhi, kemudian nilai-nilai kebijakan yang lain seperti sikap responsifnya, sikap kesantunan terhadap guru, lalu misalnya kreativitasnya, itu bagaimana Ibu mengambil keputusan itu, mau dipilih yang mana Bu antara itu dua itu? Ya, yang pertama kita lihat dulu sampai sejauh mana nih tata tertibnya itu dia langgar, gitu ya, sampai berapa persen. Nah, kemudian siapa saja yang terlibat. Kalau di situ ada guru yang terlibat, melibatkan wakase kesiswaan, melibatkan guru lain atau unsur yang lain, itu semuanya dipertemukan. Artinya semuanya harus bisa paham nih, gitu. Ini adalah bentuk pelanggaran. Nah, kalau ada satu saja di antara mereka yang bilang tidak usahlah saya memaafkan, juga itu harus jadi pertimbangan, begitu ya. Makanya harus melibatkan semua orang itu, harus bersama melakukan keputusan. Untuk objektivitas ya Bu ya, jadi orang tua, kemudian guru, kemudian wakasek juga ya Bu ya, pihak yang terlibat. Apakah pernah melibatkan siswa lain, siswa sekelasnya gitu untuk mencari? Jelas, betul. Itu sebagai bukti fisik biasanya gitu ya. Pernah tidak Ibu ada kayak perang batin ya Bu ya, antara kalau menurut Ibu kalau tidak naik kasihan, sedangkan data-data di sana tuh sudah menunjuk kalau dia tuh harus dikeluarkan, katakanlah bukan hanya merokok ya Bu ya, misalnya dengan minuman keras atau misalnya narkoba gitu Bu. Nah, bagaimana Ibu? Nah, secara batin, perang batin saya itu, saya sebagai pribadi itu mengatakan begini, mungkin ini bisa dilakukan tidak dengan langsung dikeluarkan, bisa kan begitu? Bisa saya memberikan 1-2 kali lagi lah kesempatan, bisa begitu saya lakukan. Mungkin besok lusa dia bisa berubah gitu, mungkin begitu kan, banyak itu kemungkinan. Tapi ya itulah, kalau kita sudah terjerat dengan aturan, mau tidak mau, karena aturan ini kan sudah ditandatangani oleh berbagai pihak gitu ya, sudah di ACC, sudah diokekan, nggak bisa kita mengambil kebijakan hanya satu. Lalu setelah misalnya siswa ini dikeluarkan, apakah ada upaya perangkulan terhadap siswa ini sendiri Bu? Bagaimana dia misalnya terlepas dari jeratan narkoba misalnya Bu? Kalau misalnya ada gitu Bu, kira-kira ada solusi tidak dari Ibu untuk memberikan rangkulan terhadap siswa ataupun orang tua? Nah, itu secara pribadi ya, terus terang saya lakukan. Apapun yang diputuskan, terutama untuk siswa yang dikeluarkan, itu selalu saya panggil kembali. Secara pribadi kami melakukan wawancara berdua. Itu artinya apa? Di satu sisi itu juga untuk melegakan hati saya secara pribadi, dengan mengatakan dia, nggak apa-apa Bu, ini memang saya sudah harusnya begini dan saya berjanji tidak akan. Itu kan jadi apa ya istilahnya, mengobati batin saya pribadi. Nah, di sisi lain juga dia juga merasa terobati juga dengan perangkulan secara pribadi. Jadi setelah tanda tangan dilaksanakan, itu sudah ketok palu, sudah sah keluar, tetap saya melakukan komunikasi berdua. Untuk apa? Yaitu untuk mengobati satu sama lain. Sejauh ini langkah-langkah yang Ibu lakukan terhadap pengambilan keputusan itu apakah dinilai efektif Bu? Insya Allah kala ini dilakukan, yaitu berbagai macam pihak. Boleh dikatakan ini sangat efektif gitu. Karena
tidak langsung ya, satu kali ini langsung aja dibikin keputusan, tidak. Jadi, Kami juga dipikirkan berbagai macam dengan matang lah istilahnya. Jadi dengan adanya koordinasi kemudian komunikasi dengan berbagai pihak, tentunya langkah ini dianggap efektif karena sesuai dengan aturan yang berlaku ya Bu ya. Jadi tidak ada dampak yang terjadi setelahnya ya Bu ya. Iya. Kira-kira apa tantangan yang Ibu hadapi ketika melakukan pengambilan keputusan itu Bu? Nah, saya harus mengevaluasi. Tantangan itu harus saya melakukan evaluasi kembali. Analisis minimalnya 6 bulan sekali. Dengan siapa itu dilakukan? Dengan rekan-rekan saya sekerja, dengan manajemen, dengan TPMPS gitu ya. Karena walau bagaimanapun kan di lapangan tetap mereka berkecimpung gitu ya, sehingga bisa memberikan masukan. Jadi Ibu memberikan waktu dalam analisisnya Bu ya, dalam evaluasinya tidak langsung stuck di tempat ya Bu ya, tidak langsung ketok palu atau menindak misalnya kamu aku melanggar, ada pelanggaran narkoba misalnya langsung kamu hubungi orang tua, tidak begitu ya Bu, tapi berkomunikasi dulu ya Bu dengan komunikasi dulu. Kalau orang tua kan tetap dihubungi, apalagi kalau kaitannya narkoba itu kan sudah sangat tinggi gitu ya. Tapi kalau pelanggaran masih dalam potensi ringan seperti kesiangan tidak gitu masuk sekolah ya Bu ya. Nah itu tidak langsung, mengambil tindakan memanggil orang tua. Jadi ada berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menganalisis itu Bu biasanya? Ya, 6 bulan ya, apakah minimalnya 2 kali lah kita berikan kesempatan ya, memberikan atau 3 kali begitu. Karena 1 kali mungkin dia punya kasus yang berbeda, yang kedua juga mungkin berbeda pula. Siapa tahu yang ketiga dia merasakan kalau yang ketiga ini memang sudah saatnya harus berbaik gitu ya. Jadi kembali. Dan saya rasa anak-anak sekarang itu lebih kepada penasaran mungkin ya. Kalau melakukan ini bagaimana sih gitu ya. Kalau tidak melakukan ini juga bagaimana. Nah, itu kita juga harus paham. Jadi dalam waktu analisis itu Ibu berarti 6 bulan Ibu seperti Ibu sampaikan itu batas maksimum dalam mengambil keputusan itu baru Ibu eksekusi gitu Bu setelah 6 bulan itu. Nah itu juga bergantung. Kasusnya Jadi, seperti apa, sebesar apa, seringan apa, seberat apa. Jadi Ibu ada kurun waktu ya Bu ya, tidak semua harus dibatas 6 bulan, tapi gimana permasalahan yang terjadi. Kira-kira ada yang lama tidak Bu selain 6 bulan? Ya ada karena mungkin anaknya selama masa itu tuh dia sudah baikan gitu ya. Artinya misal gitu, seorang ketahuan merokok di kamar mandi. Nah dia tidak melakukan lagi, kan sudah itu tidak melakukannya berapa bulan itu sudah baik gitu kan. Dan selama kurun waktu sekian bulan itu dia tidak melakukan pelanggaran apapun gitu, baik-baik saja, tidak kesiangan, tidak apa gitu ya, tidak. Nah itu kan bisa. Tetapi mungkin saja di bulan ke-7 atau bulan ke-8 dia melakukan lagi, mungkin juga tidak merokok, melakukannya yang lain. Itu sangat tidak tambahan waktu sangat untuk mungkin ya. Jadi sangat relatif untuk kaitannya waktu gitu ya. Jadi dalam menganalisis sebuah peristiwa atau kasus, Ibu pasti melakukan sebuah analisis yang membutuhkan waktu ya Bu ya, tidak langsung memutuskan secara sepihak atau dengan pikiran yang sangat pendek ya Bu ya. Nah, selama ini ketika Ibu mengambil keputusan baik kepada siswa maupun guru, khususnya untuk siswa ya Bu ya, siapa sajakah aktor-aktor yang Ibu libatkan Bu? Apakah faktor-faktor yang bisa Ibu libatkan agar mempermudah proses pengambilan keputusan itu Bu? Ya, yang jelas pertama orang tua. Ya, kita lihat dulu memang kasusnya seberat apa begitu ya. Kalau hanya kasusnya kesiangannya kalau hanya baru 1 hari begitu ya, dan hanya beberapa menit nggak masalah. Mungkin besoknya lagi, jadi bergantung juga beratnya. Nah mungkin kalau hanya sekedar kesiangan, kita lihat dulu akumulasi dari jam kesiangan itu.
sudah jamnya tertentu, titiknya sudah melebihi berapa hari, kita langsung panggil. Yang dipanggil itu jelas orang tua. Nah, kalau wali kelas di sini kan sebagai pelapor. Kalau kepada saya gitu ya, wali kelas, guru BK itu fungsinya sebagai pelapor. Dan mereka sudah di posisi SP1 lah melakukannya. Kalau sudah sampai ke saya itu sudah melebihi SP3, artinya sudah peringatan di atas gitu ya. Nah, baru dilakukan dengan orang tua. Dalam penggodokan SP sendiri, apakah ibu melibatkan orang lain atau dengan pemahaman ibu atau hasil riset ibu terhadap keputusan SP, misalnya ibu melakukan riset dari internet atau ibu lebih kepada ngobrol gitu Bu dengan pihak-pihak berkepentingan misalnya manajemen untuk menentukan SP itu sendiri? Ya jelas itu kan wakasek kesiswaan. Jadi ya, karena wakasek kesiswaan itu punya data. Ya, hari-harinya seperti apa. Untuk mencari untuk mencari keputusan SP1 dengan indikator apa, ibu lebih kepada manajemen ya Bu ya? Iya, kalau sudah sampai ke saya itu biasanya sudah lebih dari SP2 gitu ya, menjelang SP3 atau lebih. Ibu, dari apa yang sudah ibu alami tentang dilema, peristiwa-peristiwa yang menimbulkan dilema ya Bu ya, apa pembelajaran ibu ambil gitu Bu? Banyak ya yang bisa diambil pembelajarannya. Satu, secara pribadi kesabaran itu sangat penting ya. Kita sebagai orang pendidik begitu, secara nafsu tuh udah pasti kita tuh udah sajalah punya siswa seperti ini udahlah ya. Nah itu kan secara, tapi kan secara pribadi gitu, itu nafsu pribadi gitu ya, kita juga harus sabar melihat ini seperti apa, pasti ada sesuatu yang dia rasakan gitu kan. Siswa itu beda-beda, ada yang broken home misalnya ya dengan latarnya, ada yang dia punya tabiat yang kurang baik dari dulunya misalnya, itu banyak. Iya, pola asuh bisa berbagai hal. Ibu, terima kasih atas sharing ilmunya, sangat berharga Bu. Bagaimana kita mengambil sebuah keputusan yang tidak hanya terburu emosi ya Bu ya, atau hanya berpatok pada peraturan semata, tapi mengedepankan juga nilai-nilai kebijakan ya Bu, seperti rasa empati, kemudian kekeluargaannya ya Bu ya, kemudian dorongan dari komunikasi orang tua juga yang terbuka terhadap sekolah, sehingga muncul sebuah keputusan yang mungkin insya Allah akan tepat dan bijaksana ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah menjadi contoh teladan bagi kami dalam mengambil keputusan. Mungkin suatu hari nanti apa yang Ibu berikan kepada kami, Ibu contohkan kepada kami, mungkin kami juga akan melakukan hal itu sebagai bentuk refleksi dari kebaikan Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya Ibu. Kebetulan saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak Bu untuk mewawancarai kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan universal sebagai pemimpin Bu. Kebetulan saya tahu rekam jejak Ibu banyak sekali sekolah-sekolah yang sempat dipegang oleh Ibu ya Bu ya, karena selain daripada kepala sekolah itu sendiri juga menjadi PLT ya Bu. Tentunya ini berkaitan dengan kinerja Ibu dan cara mengambil keputusan Ibu terhadap kemajuan sekolah gitu. Apalagi sekolah merupakan institusi moral yang untuk menumbuhkan budaya positif sehingga masyarakatnya memiliki kesejahteraan secara psikologis ya. Ini Bu, untuk materi tugas ini adalah tentang bagaimana kepala sekolah mengambil keputusan tentang suatu dilema etika. Apakah Ibu pernah mengalami dilema etika, Bu? Ya, memang perjalanan Ibu menjadi seorang kepala sekolah itu sejak 2015 ya. Berarti pertama di 23 dengan 21, 22, 5 dan 3. Jadi di 5 sekolah itu masing-masing punya karakter yang berbeda.
pada saat ibu memimpin SMA 23, kemudian harus jadi PLT di SMA 21, luar biasa berbedanya, sangat jauh kan. Apa yang ibu terapkan di SMA 3 tidak sama dengan di SMA 21. Sehingga langkah awal ibu itu adalah pada saat ibu memimpin sekolah itu melihat, memantau, mengamati di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian dari sana ibu bisa melihat siapa sih yang menjadi artinya motor di sekolah itu. Kemudian juga budaya yang terjadi di sekolah itu seperti apa. Karena walau bagaimanapun ibu tidak bisa langsung bergerak mengambil keputusan atau mengambil kebijakan sesuai dengan apa yang ibu inginkan. Tapi tetap harus bertahap, langkah demi langkah. Kemudian juga budaya yang terjadi di sana seperti apa. Tapi tetap intinya pada saat ibu ada di sekolah manapun, yang akan ibu terapkan di awal adalah disiplin. Karena disiplin merupakan kunci dari keberhasilan kegiatan apapun. Nah dari disiplin itulah kita nanti akan melihat mana yang disiplinnya aja dan mana disiplinnya karena ingin misalnya diperhatikan oleh atasan, atau disiplinnya juga memang karena. Nah dari sana maka kita melihat ada yang misalnya senior disiplinnya kurang baik tetapi dia punya ilmu yang banyak, maka itu pun kita dekati, kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi. Kebaikan-kebaikan itu maka kita tularkan kepada yang muda. Sementara yang muda biasanya energinya masih tinggi tetapi juga di dalam pengambilan keputusan atau kebijakan lebih mengedepankan kepada emosi. Kadang tidak juga pakai nalar. Nah itu perlu kita gabungkan. Maka dari sana budaya yang baik kita teruskan. Maka budaya-budaya yang memang masih belum baik kita akan tahap demi tahap kita ajak diskusi, kita ajak bicara, dan dinamikanya kita buat untuk dinamika yang terjadi kekeluargaan. Jadi memang kalau kita berbicara tentang orang dewasa, maka yang kita lakukan adalah andragogi. Kita tidak bisa menegur secara langsung, apalagi di hadapan orang banyak, tetapi kita mesti ajak berbicara dari hati ke hati, maka akan lebih mengenal. Pernah tidak Bu mengalami sesuatu yang dilematis gitu antara penumbuhan kedisiplinan dan di sisi lain misalnya mengenai hal apa gitu Bu yang menimbulkan orang tersebut kurang disiplin misalnya Bu, ada tidak? Ada, dari setiap sekolah ada. Tetapi juga kita mesti di sini melihat dulu sisi mana. Kalau misalnya dilema itu memang harus kita tegas, ibu akan lakukan ketegasan. Tadi dikatakan ibu panggil, ajak bicara berdua. Nah dari ajak bicara berdua kita berikan bahwa ini loh, bahwa kita selaku ASN punya kewajiban yang harus dilakukan. Biasanya alasan tidak disiplin itu kenapa ya Bu? Misalnya tidak disiplin karena misalnya jarang mengajar atau kesiangan ketika mengajar gitu. Jadi dari 5 sekolah itu memang bervariasi. Ada yang memang jiwa disiplinnya rendah, sehingga menyebabkan dia hadir di sekolahnya juga telat, maka otomatis ke kelas telat. Atau ada juga hadirnya tidak telat, tetapi ke kelasnya telat. Nah ibu pernah melakukan itu di salah satu sekolah, maka ibu masuk ke kelasnya. Ibu masuk ke kelas, kemudian ibu berupaya mengajar. Kalau memang ibu bisa paham, atau minimal ibu memberikan motivasi di dalam kelas itu. Karena ibu berpikir mudah-mudahan dengan cara seperti itu ada rasa malu dari guru tersebut karena kelasnya sudah diisi. Tapi ibu juga pernah bukan malu, bahkan dia asik saja sudah diisi gitu kan. Nah kalau yang seperti itu maka ibu akan ajak bicara langsung. Untuk pengambilan keputusan sendiri, apakah ibu berbasis aturan? Tadi ibu berbasis aturan ya dengan memanggil, membina, terus mengajak diskusi bahwa itu tugas ASN itu seperti ini. Adakah basis yang lain Bu atau cara berpikir yang lain selain dari mengambil sebuah aturan? Adakah cara pendekatan lain agar guru tersebut bisa memperbaiki kekurangannya? Ya, ada juga
saat mungkin dengan ibu langsung itu adalah tahapan akhir ya. Ada juga dengan kalau istilah dalam kelas itu ada tutor sebaya. Maka di satu sekolah itu ada biasanya yang dituakan. Nah yang dituakan itu mereka ajak berbicara dulu sebelum ke ibu. Jadi tahap akhir baru ke ibu. Nah, pernah juga pada saat itu ibu juga melakukan, artinya oh ini nggak bisa, sudah tidak mampu lagi untuk misalnya dengan yang dituakan karena tetap bandel, maka ibu akan langsung ajak berbicara. Atau juga kita kalau misalnya ibu sebagai kepala sekolah, minimal dalam sebulan 2 kali kita ada briefing untuk manajemen. Ya, di briefing manajemen itu kita mendiskusikan banyak hal, tahapan seperti apa, ada kendala bagaimana, maka kita diskusikan di sana. Oh ini yang maju misalnya humas dulu, oh ini yang maju misalnya WMM dulu, maka nanti tahap akhir baru ke ibu. Apakah selama ibu melibatkan manajemen atau melibatkan guru senior yang dianggap suri teladan ya bu ya, atau contoh yang baik, apakah itu efektif bu? Maksudnya ada selama yang ibu lakukan itu dari cara ibu mengambil keputusan itu, apakah ada dampaknya gitu bu, sehingga ibu tidak perlu turun gitu? Ya, ada, apalagi sekarang yang SMA 5. Jadi ibu tahap akhir mengambil keputusan, selebihnya dilakukan oleh para manajer. Dan manajemen di sini insya Allah walaupun ini dulu ganti dengan yang muda, lebih dewasa dan juga lebih artinya ngomong, lebih ngomong, dan teman-teman juga memahami itu walaupun memang banyak kendala sih yang terjadi. Nah kalau misalnya itu sama ibu karena kami mungkin ada rasa kabur dan sebagainya, maka ini yang terjun. Tapi untuk yang muda-muda cukup oleh Wakasek juga sudah mempan. Dari guru senior bu ya? Ya guru senior. Sempat pernah ada penolakan bu setelah misalnya ibu melakukan treatment kepada guru tersebut, lalu guru tersebut itu merasa tersinggung gitu bu dengan itu, apa pernah? Di hadapan ibu tidak pernah. Tidak pernah. Di hadapan ibu tidak pernah, atau bahkan dari guru tersebut misalnya mengakui bahwa terima kasih sudah diingatkan, hal kecil saja. Pada saat pengisian peer review itu kan menjadi tugas dan kewajiban individu, tetapi ibu selaku atasan perlu memantau. Nah hari ini misal tanggal 7, besok kan tinggal 1 hari tanggal 8, maka ibu cek, bapak ibu japri. Ibu tidak pernah di grup. Kalau kemarin di grup itu masih banyak. Bapak ibu sekarang sudah tanggal sekian, masih sekian orang, mau segera diisi. Nah pada limit itu maka ibu akan japri. Bapak ibu punten, peer review-nya belum diisi, maka guru senior pun hatur nuhun parantos diembukan. Jadi selama ini tidak ada yang menjadi frontal, marah dan sebagainya. Karena itu menunjukkan kalau pada saat seseorang itu diingatkan dan melakukan jawabannya dengan bagus, berarti menunjukkan jiwanya memang baik. Kalau memang mestinya ditegur itu marah, berarti kan juga menunjukkan jiwanya tidak dewasa. Bahkan ibu pada saat PLT 6 bulan kemarin di SMA 3, ibu salut di sana. Jadi pantas kalau di Belitung itu dikatakan sebagai sekolah favorit, sebagai sekolah unggulan gitu kan. Karena teman-teman di sana pun pada saat ada yang tidak setuju dengan apa yang menjadi kebijakan kami atau keputusan kami atau kegiatan-kegiatan yang tidak pas, mereka itu menyampaikannya secara santun, tidak menyampaikan dengan kasar atau keras. Alhamdulillah memang butuh kedewasaan pada saat kita berorganisasi, apalagi di satuan pendidikan yang kata orang dianggap sekolah favorit, dan maka di dalamnya juga luar biasa. Sudah terbentuk budaya positif ya bu ya? Ya. Apakah ibu melakukan pengimbasan bu terhadap sekolah lain ketika melihat ada budaya positif di sekolah seperti ini misalnya bu, atau melakukan sebuah upaya juga hal yang sama agar sama dengan cara kerjanya SMA 3 itu bu? Ya, pada saat ibu dulu memang masih bisa menyampaikan banyak hal keluar, maka budaya-budaya positif selalu disampaikan. Bahkan kalau memang diminta misalnya Bu Heru berbicara ini, ya akan kami sampaikan itu. Atau juga banyak sekolah-sekolah yang hadir di SMA 3 atau di SMA 5 itu yang ingin studi tiru dari dari Papua, dari Ambon, dari mana-mana. Kami hanya menyampaikan ini loh pembiasaan kami yang dilakukan pagi-pagi seperti ini. Jadi ibu datang pagi itu berupaya paling telat jam 6 sudah ada.
siswa, kemudian setelah itu berkeliling, itu dirasa adalah hal kecil, tetapi imbasnya sangat positif, sangat baik gitu kan, dan besar. Sehingga ada orang tua, oh iya ibu ada, maka ada yang sengaja membuat video gitu kan. Kenapa ibu membuat video? Ingin tahu aja kan, ibu menyambut anak saya pagi-pagi gitu kan, sambil menyapa. Dan alhamdulillah di sini guru pada saat teng bel, mereka langsung pada bergegas ke kelas. Jadi ibu tidak perlu, artinya mungkin dengan agak kencang sambil berkeliling, ibu masuk dalam kelas. Paling 1-2 guru yang mungkin ini terlambat atau dan itu tidak disengaja, ibu tulis di agendanya. Misalkan kalau pagi-pagi pembiasaan baca suci Al-Quran, ayat sekian sampai sekian, ibu tuliskan dan ibu tanda tangan. Maka besoknya guru itu langsung datang, ibu mohon maaf tadi saya kesiangan. Jadi itu merupakan budaya yang bagus. Jadi memberikan keteladanan ya Bu ya terhadap guru-guru yang memang belum bisa hadir tepat waktu ya Bu ya, sehingga muncul kesadaran diri sendiri dan meminta maaf tanpa harus diminta oleh Ibu ya Bu. Iya. Jadi artinya kalau kita hanya menyuruh tanpa kita melakukan, pasti kita kayak macan ompong. Iya. Tapi pada saat kita melakukan dulu untuk meminta orang, ya gimana kita mau ini, karena ibunya juga sudah datang pagi gitu kan, pulangnya juga sore, sehingga mereka ya mudah-mudahan dengan seperti itu budaya itu akan terimbas dengan baik. Tidak ada rasa keberatan ya Bu terhadap pembinaan yang Ibu lakukan sebagai kepala sekolah. Baik Ibu, ketika Ibu menegakkan kedisiplinan di sekolah ini ataupun di sekolah yang pernah Ibu pimpin, Ibu pernah mengalami tantangan tidak Bu dalam menumbuhkan kedisiplinan berbasis kesadaran diri? Pernah, karena ada juga sekolah yang mungkin ibu lakukan itu juga dia tidak suka gitu kan, dengan kasar dan sebagainya, tapi ibu selalu dengan senyum saja. Bahkan pernah di satu sekolah ibu yang membiasakan sholat zuhur berjamaah dengan masjid yang besar. Ada tantangan dari guru, ibu tuh kenapa sih berbicaranya selalu katanya berjamaah? Saya katakan, saya seorang ibu bertanggung jawab untuk 1000 anak di sini. Kalau anaknya tidak sholat, yang paling berdosa adalah saya. Itu disampaikan, alhamdulillah dengan selalu disampaikan di rapat dinas, di apa, sambil mengajak ayuna gitu kan, dan insya Allah itu berjalan. Penguatannya jadi menyadarkan. Memang itu tuh butuh perjuangan yang Bu ya, karena sepenglihatan saya memang sekarang tuh sudah mulai jarang anak sholat ke masjid ya Bu ya. Harus jadi suruh diprogramkan sholat duha juga susah. Tapi mungkin kalau misalnya kepala sekolah meminta kepada guru terus untuk mengingatkan anak-anak, itu menjadi hal yang efektif ya Bu ya untuk menyadarkan anak-anak agar sholat berjamaah gitu hal yang baik. Ketika Ibu mengambil keputusan dalam hal menjalankan kedisiplinan, ada tidak Bu penjadwalan tertentu untuk menyelesaikan, misalnya ada guru yang belum disiplin, Ibu ada buku khusus gitu Bu untuk memeriksa catatan checklist misalnya Bu, oh ini misalnya belum disiplin, nanti saya akan panggil, setelah itu ada monitoring, ada tidak Bu penjadwalan khusus seperti itu? Karena ibu pantau setiap hari dan kimo, karena kan salah satu tugas guru kepala sekolah itu adalah memantau kehadiran di kimo. Ibu punya Excelnya, jadi hari ini terlambat berapa menit, sehingga pada saat bertemu langsung ibu ingatkan, kenapa tadi terlambat? Karena atau juga dia sudah datang pagi tetapi lupa absen, maka itu akan langsung ibu bantu untuk mengabsenkannya, karena ibu tahu itu sudah datang dari pagi gitu kan, kasihan dengan lupa. Nah, itu adalah bagian dari reward yang ibu berikan, sehingga kan tanpa diminta saja, karena ibu kaget, ini di mana sih kok belum datang, misalnya Pak Lutfi ya tadi, ibu mohon maaf tadi saya langsung ke kelas gitu kan, saya lupa tidak absen. Nah jadi hal begitu, karena kalau di sini rata-rata lebih banyak yang disiplinnya dibandingkan yang memang kurang disiplinnya gitu kan, paling 1-2 yang lupa lah. Jadi Ibu hanya melihat dari daftar kimo, Ibu jadi tidak ada jadwal khusus karena memang yang banyaknya memang sudah melakukan kedisiplinan ya, tidak ada tantangan berarti. Kira-kira menurut Ibu untuk memudahkan positif disiplin itu, apakah Ibu perlu orang atau aktor-aktor yang berperan agar terus konsisten gitu, terus
perubahan Ya, secara intinya semua manajemen harus menjadi contoh. Kalau dari manajemennya sudah hadirnya juga tepat waktu, dia selalu ada, maka yang lain minimal menjadi manajemen. Tapi kalau misalnya manajemennya juga sudah disiplin, tidak disiplin tadi, betul, dan juga ya kasihnya kita jadi macam ompong, lelewe. Terus kemudian keadaan ya, dari semua hal yang ibu telah sampaikan tadi, tentang disiplin dan lain sebagainya, kira-kira pembelajaran apa yang pengalaman apa yang ibu ingin bagikan kepada orang lain itu, apa yang jadi nilai-nilai kebajikan ibu dalam menegakkan semua itu selain aturan gitu Bu? Apakah ada hal-hal lain gitu yang menjadi dasar pemikiran ibu? Apakah kasih sayang, apakah kesabaran atau Ya. bagaimana? Jadi intinya karena ibu mungkin dididik oleh orang tua dengan disiplin, maka disiplin jadi artinya hal yang sangat penting untuk kita maju. Kedua, kita tetap harus bekerja keras. Ketiga, betul tadi kita butuh kesabaran. Manakala kita mengajak orang untuk melakukan hal yang baik masih belum mengikuti, maka dengan kesabaran, dengan ajakan, dengan sentuhan, bahkan ibu ini ada seorang ibu, maka dengan ajakan seorang ibu, insya Allah akan lebih mudah. Kemudian pada saat pagi hari kita bertemu dengan anak menyambut anak, pada saat menegur itu pun tegurlah dia sebagai seorang anak. Misalnya, kenapa nak pinnya nggak dipakai? Coba pinnya dipakai ya, atau kosakinya coba ditarik, mungkin itu akan lebih akan lebih efektif dan anak juga merasa tidak tersinggung. Ya Bu, maaf ini disapu, mari dulu. Jadi kalau di sini itu pagi-pagi misalnya anak pakai jaket di depan, buka dulu dia ke pinggir, dibuka dan tidak dipakai. Tapi kalau di sekolah yang dulu misalnya ibu ini dibuka dulu nanti dipakai lagi gitu kan. Dan pada saat ditegur, anak di sini itu langsung panggut dan dia tidak berani menatap kita. Itu adalah hal yang memang pantas gitu kan di sini seperti itu, karena memang anak-anaknya juga baik. Pada saat ketemu dengan guru kita tanamkan, nah minimal kamu senyum atau misalnya nunduk, itu adalah sudah suatu penghormatan. Betul, kita harus tetap kerja keras, jangan pernah putus asa dan selalu berpikir positif terhadap apapun. Berpikir positif, jalani apa yang sekarang menjadi artinya kegiatan kita sebagai sebagai guru, jadilah guru yang profesional. Insya Allah dengan profesional semua pun akan pada saatnya kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Baik Ibu, luar biasa berbagi pengalamannya tentang mengambil keputusan. Memang cara yang Ibu lakukan menurut saya sangat mengena ya Bu ya, karena memang guru itu paling utama itu adalah di guru dan biru itu mungkin dari tingkat atasnya dulu ya Bu ya, langsung akan menular ke guru-gurunya hingga ke siswa-siswanya, dan itu menjadi sesuatu yang membudaya dan mungkin akan terus dipakai oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-harinya ya Bu ya, dan akan terus tertanam atas keputusan kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah. Itu mungkin proses yang bermakna bagi peserta didik. Ibu terima kasih atas ilmunya. Mungkin suatu hari nanti apa yang Ibu sampaikan ini menjadi cerita baik bagi guru-guru yang lain ya. Ibu terima kasih sekali. Samping cerita baik juga dari Ibu Irma sendiri menggantikan saya, bisa sebagai seorang kepala sekolah atau mungkin lebih tinggi. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ke depan itu harus terjadi perubahan dan kami yang sudah senior ini harus berganti. Amin Ibu, amin. Memang Ibu adalah sosok yang menginspirasi. Apapun yang Ibu lakukan itu memang selalu menjadi dasar, itu adalah kasih sayang, cinta kasih terhadap sesama, hingga akhirnya nilai-nilai itu keluar begitu saja ya Bu ya, tanpa harus kanak-kanak terhadap orang lain, marah kepada orang lain. Itu orang lain itu sudah respect ya Bu kepada Ibu, sudah sangat nurut, sudah sangat hormat begitu. Itu mungkin karena dari ibunya sendiri menurunkan energi positif itu. Itu mungkin ilmu yang akan saya terapkan dalam
Ya, karena bagi ibu difitnah di apapun ibu akan senyum saja. Yang pasti tetap kita pada jalur yang benar, insya Allah Allah pun akan menunjukkan bahwa yang benar tetap benar. Iya Ibu, amin amin. Ibu terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu memaafkan atas apa ya kami kesini sudah menunggu Ibu, istirahat Ibu. Ya, Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Mudah-mudahan ini hal yang kecil tapi bisa membuat inspirasi untuk orang. Amin Ibu, pasti ini mah. Ibu, assalamualaikum. Perkenalkan saya Nur Hidayahku dari SMA Negeri 21 Bandung. Kebetulan saya ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Kepala sekolah yang saya pilih adalah Ibu. Saya nilai Ibu adalah kepala sekolah yang sangat menginspiratif Ibu, karena beberapa kali kegiatan di KCD Kota Bandung yang melibatkan peserta lomba. Di situ ada SMA 12. Pertama Ibu menyumbangkan angklung yang mungkin kepala sekolah lain merasa keberatan karena pembiayaannya ya Bu ya. Tapi 12 dengan hebatnya mengirimkan begitu Bu, tanpa kami meminta tanpa ada bantuan dana dari kami, kegiatan yang benar-benar sosial kemasyarakatan ya Bu gitu ya. 12 mengirim, iya Bu. Terus kemarin lomba LBBT juara 1 Bu, saya kebetulan ketua panitianya. Luar biasa, anak-anaknya tuh pintar-pintar. Ini pasti tidak lepas dari tangan dinginnya kepala sekolah ya Bu ya, untuk semua ketercapaian keberhasilan dari SMA 12 ya Bu ya. Tapi mungkin sebagai institusi moral yang menumbuhkan budaya positif sehingga sejahtera psikologis, sehingga prestasi akademik dan non akademiknya muncul, itu pasti dari pengambilan keputusan yang diambil oleh Ibu sebagai pemimpin. Terima kasih. Ibu dimulai ya Bu ya. Bertanya, apakah Ibu pernah mengalami sebuah kondisi di mana Ibu dilema begitu ya Bu? Termasuk kalau yang namanya dilema antara keputusan ini harus sesuai dengan aturan, tapi sisi lain kepedulian gitu. Itu agak sering juga nih. Baik berkaitan dengan Bapak Ibu guru maupun juga dengan siswa. Boleh saya tahu Bu, apa salah satu contoh kasus ya Bu yang menyebabkan Ibu tuh dilema? Oke, baru-baru ini mungkin ada seorang guru itu tentang sertifikasi. Dia ngambil sertifikasi dengan mapel yang berbeda, akan tetapi ketika dicek di Dapolita itu tidak sinkron. Di situ satu sisi kita juga kasihan juga dia udah berusaha PPN, tapi ternyata tidak bisa sinkron. Nah di situ ada satu hal mungkin kebijakan yang bisa diambil, tapi selama kebijakan itu tentunya kita masih menjunjung tinggi kejujuran, tetap tanggung jawab gitu. Tapi tetap kepedulian kita juga di situ berlaku. Pada akhirnya apakah guru itu mendapatkan haknya sebagai guru yang sudah tersertifikasi Bu? Karena kejadiannya baru bulan ini atau ya, jadi memang belum terselesaikan. Tapi yang jelas menuju ke sana saya sudah berusaha. Saya sudah mencoba untuk ke sana kesini diskusi sampai akhirnya menemukan satu solusi untuk mengambil keputusan tersebut. Kira-kira keputusannya apa Ibu? Satu keputusan di mana melalui bersama mencoba menambahkan jam pelajaran yang dia sesuai sertifikasi, tapi dia juga harus ngajar walaupun tidak penuh gitu kan. Kemudian solusinya karena untuk kurikulum merdeka sekarang itu kan ada jam project ya, di mana jam project untuk satu orang itu bisa 6 JP, itu cukup membantu untuk sertifikasinya. Tapi mudah-mudahan ini usaha ini bisa berhasil. Tapi langkah-langkah Ibu untuk memberikan hak pada itu melalui pemberian jam ya Bu ya, yang sesuai dengan mapel yang diampu dan project begitu. Ketika Ibu memberikan keputusan itu, apakah ada rasa gurunya tersebut apakah ada kecewa ke Ibu atau bagaimana misalnya Bu, atau kalau dibilang karena diberikan mata pelajaran yang bukan yang beda begitu ya, ya, misalnya. ya, jadi gini, yang diberikannya itu hanya
pihak untuk menggantungkan saja, jadi beberapa jam gitu ya. Karena kalau dia tetap di mapel dia tidak akan dapat sertifikasi. Justru dengan cara seperti itu haknya bisa didapatkan gitu. Lalu karena beliau itu tidak sesuai dengan mata pelajarannya, apakah ada treatment khusus dari ibu untuk membina guru tersebut agar mempelajari mapel tersebut atau bagaimana Bu? Ya, yang langkah yang pertama tentunya ini mungkin yang lebih ekstrim kalau dibilang ya udah sertifikasi lagi sesuai dengan apa yang diambil. Tapi untuk mengarah itu kan memang lumayan agak lama ya. Nah, ini untuk jangka panjang, berarti untuk keamanan jangka panjang itu bisa diambil. Tapi untuk jangka pendeknya karena dia juga sudah sertifikasi, ya dia dengan mengampu mapel yang tersebut dia juga ya harus mempelajari mapel tersebut supaya nanti di dalam kelas juga harus expert juga ya. Iya betul Bu, ya menguasai materi Menguasai karena materi. mungkin karena tidak sesuai dengan mata pelajarannya atau jenjang jurusannya, mungkin ada hambatan atau kendala itu dalam mengajar ya Bu ya. Paling juga kita memberi jamnya tidak banyak. Tidak Hanya banyak. untuk bagaimana saya pernah diskusi dengan GTK, beri aja jam yang sekiranya bisa untuk seperti kastok magang mungkin gitu kan, bahwa dia dengan jurusan itu bisa. Berarti langkah-langkah Ibu ambil juga sangat tepat ya Bu ya, dengan mencari informasi kemudian memberikan kebijakan mengajar, sangat bagus Bu. Apakah menurut Ibu pengambilan keputusan Ibu itu sudah benar? Kalau efektif. kalau benar mungkin ya di situ tadi dilema etika ya sama bujukan moral itu. Kalau yang jelas selama kita coba ambil keputusannya melalui duduk bareng, tidak ada yang dikecewakan di situ. Ya, dampaknya ini bagaimana gitu ya. Dan tadi kalau untuk jangka panjangnya tetap kita harus sesuatu yang sesuai dengan bidangnya. Gitu. Cuma untuk jangka pendek tadi seperti itu. Jadi kalau dibilang benar mungkin itu sebenarnya mah kalau menurut aturan karena tadi ada mapel yang digantungkan itu boleh menurut GTK, tidak salah gitu kan. Tapi kalau sebenarnya yang benarnya kan tidak begitu ya. Yang benar banget itu ya mapel sesuai dengan ijazahnya gitu kan. Nah, tapi kalau yang namanya project itu boleh-boleh saja. 6 JP untuk project itu nggak masalah, siapapun mapelnya itu boleh ditambah dengan 6 JP. Kalau dibilang salah tidak terlalu juga salah karena apa, tadi kan kita sudah ada mapel yang digantungkan dan memang sertifikasinya di bidang itu, hanya ijazahnya saja yang berbeda. Apakah Ibu pernah memberikan saran untuk pindah satuan pendidikan gitu Bu agar sesuai dengan mapelnya, pernah gitu Bu? Nah, kalau saya mungkin tidak menyarankan itu karena otomatis ya dia akan stres mungkin ketika saya menyarankan. Yang kedua mungkin akan sakit hati juga seperti ditendang gitu ya. Iya. Saya tidak menyarankan siapapun untuk hal tersebut karena dipertimbangkan bahwa pengabdian ini juga sudah lama. Paling kita cari solusi yang bisa tadi win-win solusi saja. Iya Ibu, baik. Karena memang kesejahteraan psikologis itu penting ya Bu. Ketika sekolah ajar di sini dengan lingkungan budaya positifnya di sini, pasti itu tidak begitu tidak hal yang susah untuk ditinggalkan daripada hanya sekedar materi ya Bu ya untuk mencari sertifikasi itu. Ketika Ibu melakukan pengambilan keputusan tersebut, apakah Ibu mengalami tantangan Bu? Misalnya tantangan hal yang terberat itu apa gitu Bu? Ya tantangannya kita ini harus mau banyak meluangkan waktu karena tentunya ketika mengambil kebijakan itu tidak bisa langsung begitu ada kejadian kita ambil, enggak. Tapi kita coba identifikasi dulu, bahkan mungkin bertanya-tanya juga, mencari-cari ini ke yang lain, mungkin ke atasan saya atau juga ke pihak yang berkepentingan untuk hal tersebut. Itu kan harus membutuhkan effort juga, ada waktu juga gitu ya. Tidak bisa semudah ketika ada yang minta A kita langsung berikan A, tapi ada proses yang harus dijalani dan kita harus mau tadi banyak diskusi dengan bukan hanya internal sekolah tapi juga dengan pihak lain yang bisa memberikan solusi yang terbaik untuk semua pihak. Dalam mengalami tantangan tersebut, apakah Ibu mengajak orang-orang yang terlibat itu, misalnya pihak manajemen atau gitu untuk mengambil keputusan yang Ibu ambil gitu? Saya biasanya kalau untuk mendapatkan saran masukan dari pihak luar, biasanya saya jalan sendiri. Saya coba nanya ke pihak luar, gimana nih saran masukannya, biasanya saya sendiri yang langsung menanyakan. Tapi ketika saya juga combine, keputusan itu tidak pure saya ambil dari luar, tapi saya juga coba kumpulkan teman-teman di manajemen, mungkin dulu yang bersangkutan, kita duduk bareng, memberikan
memberikan saran dan masukan sambil saya juga mungkin ini ada saran dari luar begini, ini dari teman-teman bagaimana gitu kan. Akhirnya teman-teman memberikan saran, setelah itu baru saya mengambil sebuah keputusan. Ketika ibu sudah mengambil keputusan, apakah ada waktu khusus untuk melihat atau monitoring gitu prosesnya dari awal sampai dengan akhir gitu? Apakah ibu ada penjadwalan khusus untuk melakukan sebuah treatment atau solusi bu? Misalnya ada target gitu misalnya. Kalau saya orangnya karena karakter ya, jadi nggak bisa menyimpan sebuah pekerjaan gitu. Oh, iya. Karena kalau yang namanya pekerjaan, saya pikir ketika saya tunda, maka bukan semakin selesai, tapi besok kan ada kerjaan lagi. Jadi saya berusaha ketika ini ada satu masalah. Paling saya ini harus target ini harus secepatnya. Seminggu maksimal itu harus sudah ada jawaban. Jadi saya suka intens. Kadang ada malam hari ada apa gitu. Ya udah saya ingat langsung hubungi siapa gitu. Jadi itu pokoknya saya tidak berusaha tidak menyimpan atau menunda-nunda apapun gitu ya, termasuk juga tadi untuk sebuah keputusan paling lama mungkin seminggu atau 2 minggu, terlalu lama kalau 2 minggu seminggu biasanya sudah ada keputusan itu. Menjadi hal yang menarik bagi saya bu, ketika ibu melakukan sebuah deadline yang cepat itu teh ibu latar belakangnya apa bu? Kalau saya latar belakang bukan maksudnya latar belakang ibu motivasi ibu untuk melakukan iya. bantuan kepada orang lain juga cepat gitu ibu. Apa yang mendasari ibu gitu? Apakah karena ya tadi profesional kerja? Satu bahwa kerjaan itu nanti akan banyak lagi yang lain. Ya ini harus selesai, jangan sampai nanti ngambai gitu. Itu saya senang dengan ini harus selesai, ini selesai. Karena pasti nanti ada yang lain. Itu hanya dorongannya untuk semuanya. Jadi bekerja itu bukan hanya bekerja cerdas tapi harus tuntas gitu. Buat apa kita mengambil keputusan cerdas kalau tidak tuntas? Karena itu lama nambah ini pikiran cerdas tapi kalau tidak tuntas ya tetap aja itu bukan keputusan yang baik gitu. Kasihan juga orang menunggu dari kita gitu. Itu yang Berarti eksekusi itu dilakukan karena nilai profesionalisme dan mungkin kasih sayang terhadap orang lain ya bu ya, agar terbantu atau terfasilitasi kebutuhannya ya bu ya, sebagai pimpinan pastinya itu menjadi poin penting ya bu ya. betul. Dari semua yang ibu ceritakan tadi, pembelajaran apa bu yang bisa diambil oleh ibu gitu dalam mengambil keputusan? Jadi seorang pimpinan itu satu sisi kita itu ada aturan. Sisi lain kan tetap teman-teman di sini juga harus kita perhatikan. Kadang ada yang belum bisa sampai rule itu dilakukan semuanya, ada keterbatasan dengan keluarga. Nah itu juga harus disentuh. Akhirnya kita mengambil tadi yang aturan juga tetap kita indahkan, yang kepedulian juga ya itu juga sama-sama kalau bisa berjalan berdua gitu kan, berjalan bersamaan. Tadi caranya ya ketika ada sebuah aturan kita kan bisa mencari di situ ada satu celah-celah yang mungkin bisa lebih meringankan. Kita bisa mencari dasar sebagai untuk mengambil keputusan yang sifatnya kebijakan atau kepedulian. Kalau dari ibu sendiri, dari aturan dan kepedulian lebih besar yang mana ya bu? Tergantung ketika masalah itu seperti apa kejadiannya gitu. Jadi harus seimbang ya Seimbang, antara iya. aturan kepedulian. Tapi kadang-kadang nilai kepedulian lebih besar ya bu ya daripada aturan, tapi tetap mungkin kepedulian itu munculnya ke aturan tadi ya bu. Jadi bagaimana mendorong menjadi aturan kepedulian itu. Ya, jadi ketika kepedulian itu masih bisa diseimbangkan dan kita coba mungkin ke atasan yang punya regulasinya masih bisa disambungkan, ya kita bisa gitu. Tapi ketika kata pihak atasan ini nggak bisa, ya kita coba mungkin komunikasikan dengan baik karena keputusan yang kita ambil karena kita juga keputusan atasan itu insya Allah yang terbaik. Seperti contoh ini ya, yang sekarang terjadi nih ya. Dengan adanya relokasi non PNS, ya berat juga. Kasihan kan ini sudah lama. Tapi kalau misalkan tidak diikuti kasihan juga. Justru ini pemerintah niatnya kan baik dengan merelokasi ke sekolah yang lain. Akhirnya coba komunikasikan dengan cara yang baik dan kita juga coba titipkan ketika si teman itu pindah ke sini kita titipkan ke kepala sekolah yang bersangkutan. Sehingga biar enak kesana sini, akhirnya kan kalau kita komunikasinya dengan baik malah berterima kasih kepada kita gitu. Karena kita juga walaupun dipindahkan kita selalu membimbingnya sampai dia suka merasa enak gitu, nyaman dengan kepindahannya ke sebuah sekolah seperti itu.
Ya baik Ibu, mungkin yang saya ambil dari diskusi hari ini bahwa banyak sekali keputusan yang Ibu dasarkan atas dasar kepedulian, komunikasi ya Bu ya, kemudian aturan yang berlaku, lalu bagaimana berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait Bu. Menurut saya itu sangat bagus dan mungkin itu pelajaran bagi saya Bu kedepannya bagaimana mengambil sebuah keputusan. Ibu terima kasih atas waktunya, mungkin mohon maaf bila sekali lagi mengganggu waktu Ibu dengan kesibukan. Saya hadir di sini untuk berbagi, meminta Ibu berbagi cerita ya Bu ya. Sama-sama, semoga CGT-nya lancar dan nanti bisa ikut kegiatan yang lain. Sudah selesai kan ada kesempatan menjadi kepala sekolah, jadi pengalaman. Amin. Insya Allah CGT kan sangat luar biasa. Dengan modulnya ada 3 ya. Iya Ibu. Modul yang bisa memberikan pengalaman yang luar biasa, terutama dalam pembelajaran. Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.